Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Ta'lim Masjid, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, para Hizbo, seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Nashul Ibad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan petunjuk kepada kita, menerangkan agama Islam ini dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya, mengorbankan jiwa, harta, sehingga Islam bisa tersebar di penjuru dunia sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau, bisa istiqomah di dalam mendakwahkannya, hingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita yang terdahulu, masih di maqalah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin sampai di nomor yang ketiga dari orang-orang yang mendapatkan derajat muqarrabin dan muttaqin. Di kemarin babnya siapa saja yang Allah berikan 10 keadaan, maka orang itu telah selamat dari berbagai macam mara bahaya dunia dan akhirat, dan dia telah mendapatkan derajat muttaqin dan derajat muqarrabin. Yaitu yang pertama kemarin, siapa saja yang dia senantiasa jujur dan qanaah. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa sabar dan bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hidup keadaan fakir dan juga zuhud. Pagi hari ini kita lanjutkan yang keempat, yaitu orang yang senantiasa berpikir tentang agama, kemudian perutnya dalam keadaan lapar.
bukan perkara mudah, karena biasanya ngaji mawon nek enten suguhane dadi tambah semangat. Kira oke. Hanya mriki nggih diparingi kopi wonten jajane ditambah semangat. Ternyata perkumpulan niku nggih mboten. Misalipun rapat mungkin wonten suguhane wonten kopine wonten jajane tambah semangat. Napa melih rapat kemudian wonten nasi kutake tambah semangat. Bola-balik rapat garingan terus ngoten niku kurang semangat. Nah, orang-orang yang kemudian pikirnya itu lebih tapi perutnya kosong kok masih tetap semangat. Nah, ini kan langka. Justru karena langka itulah maka dia itu orang-orang yang sudah mencapai derajat muqarrabin, derajat muttaqin. Maka kembali kepada kita, kalau kemudian kita itu mikirnya sedikit terus makannya banyak, berarti belum mencapai derajat ini. Mikirnya belum kenceng tapi ini terus banyak makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan rahimallahu qauman yahsabuhum an-nasu marda wa ma hum bimardi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada suatu kaum di mana manusia itu menyangka dia itu sakit padahal dia tidak sakit. Mengapa dia itu disangka sakit padahal tidak sakit? Orang kalau kemudian berpikirnya banyak, pikirnya serius, sungguh-sungguh, tapi kemudian perutnya banyak kosongnya, itu tetap kelihatan lemah, kalau jalannya pucet. Disangka dia itu sakit, padahal keadaannya tidak demikian, tidak sakit. Sehat-sehat saja, tapi karena memang kurang makan dan banyak berpikir, maka akhirnya menjadi pucat. Dan semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kaum-kaum yang bisa seperti itu. Ini kaum itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, husnun daimun ma'ruf khaufun muttasilun. Orang yang hidup keadaan prihatin dan di satu sisi dia juga senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena biasanya atau kebanyakan orang yang hidupnya prihatin, hidupnya susah, itu rasa takutnya justru berkurang. Yang penting apa yang jadi keinginannya bisa terwujud, kurang-kurang halal sedikit diamin. Subhat tidak masalah, makruh tidak masalah. Nah ini orang hidupnya prihatin kok memperhatikan sampai jangankan yang haram, yang makruh nggak mau, yang subhat juga nggak mau, yang abu-abu nggak mau. Orang seperti ini orang-orang yang mencapai derajat muttaqin. Apalagi kalau kemudian sudah hidup berkecukupan tetapi masih membuat perkara haram, ya, korupsi, riswah, atau riswah itu suap, ya. Karena banyak sekarang ini suap terjadi di berbagai tempat.
Utamanya sebab terjadi ketika mau pilihan apa saja biasanya suap itu terjadi, dan masyarakat itu nggak menyangka. Andaikan mereka itu diberitahu, mereka nggak mau tahu. Diberitahu nggak mau tahu. Yang paling dapat kita itu ya hanya ini. Eman kalau dikasih 200 kok nggak mau, mending kita milih dia karena ngasih 200.000 daripada kita milih nggak dapat apa-apa. Toh nanti sama saja. Jadi tukang kayu ya tetap jadi tukang kayu, jadi petani tetap jadi petani. Kalau kita terima 200 kan mendingan. Itu cara berpikirnya orang-orang sekarang seperti itu. Gak sadar bahwa apa yang dilakukan atau rezeki yang dia terima datang dari arah yang haram. Dan ini yang kelima ini, orang yang hidup keadaan prihatin tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecuali yang halal dia sama sekali tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Ini sabda Rasulullah ini berkaitan dengan orang yang hidup keadaan prihatin, bahwa kalau kalian mengetahui apa yang disediakan untuk kalian, karena kalian itu senantiasa hidup dalam keadaan prihatin. Kalau nanti kalian tahu bahwa karena kalian hidup dalam keadaan prihatin tapi terus bersabar, kemudian takut kepada Allah Ta'ala, tidak mau menerima kecuali dari yang halal, maka tentu kalian itu senang. Hidup senantiasa begitu itu senang kalau mengetahui apa yang disediakan Allah untuk kalian, sehingga kalian senantiasa merasa butuh kepada Allah Ta'ala, senantiasa berharap setiap saat, setiap waktu. Orang yang senantiasa merasa butuh kepada Allah Ta'ala dalam setiap saat, setiap waktu, itu lebih Allah senangi daripada mereka yang sudah merasa kecukupan sehingga mau berdoa pun enggak. Bisa kita bayangkan misalnya seseorang, ya kita diri misalnya mau menguliahkan anak misalnya, kuliah juga bayarnya enggak murah, kemudian uang pas-pasan kan mikir, kemudian kita juga enggak mungkin membiarkan anak begitu saja, padahal keinginan untuk sekolah itu semangatnya luar biasa. Sebagai orang tua kan tentu tidak begitu saja enggak mampu, tidak begitu saja ngomong saya enggak mampu untuk membiayai, pasti akan berusaha keras disertai dengan doa, ya Allah berikan kami rezeki agar kami bisa menyekolahkan anak, agar anak saya bisa kuliah, dan macam-macam. Setiap saat, setiap waktu habis sholat senantiasa berdoa, selalu merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang-orang yang seperti itu. Berbeda dengan orang yang kemudian sudah tidak merasa butuh karena banyak koneksi, karena banyak harta, mau menguliahkan anak, cari yang gratisan karena banyak koneksi bisa, apalagi uang juga turah-turah, sehingga mau berdoa itu ogah-ogahan, mau apa gitu, akademis cukup gitu, uang juga banyak, hidup juga enak, terus kurang apa? Mau zikir
malas, mau doa juga malas karena merasa hidupnya sudah berkecukupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ini termasuk keutamaan orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah Ta'ala. Kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi nafsihi. Cukuplah seseorang itu dinamakan alim, orang yang berilmu, apabila ia takut kepada Allah Ta'ala. Dan cukuplah seseorang itu dianggap sebagai orang yang bodoh ketika dia itu ujub dengan dirinya sendiri, membanggakan diri sendiri. Karena orang yang senantiasa takut kepada Allah, dia adalah orang yang berilmu. Orang-orang yang tidak takut, orang yang membanggakan diri, dia adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang berilmu pasti dia akan takut kepada Allah Ta'ala, karena Allah sampai menghentikan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi kalau seseorang itu kemudian senantiasa merasa takut kepada Allah, berarti dia layak untuk dianggap sebagai orang yang alim. Dan seseorang layak dianggap orang bodoh ketika dia ujub, tidak takut kepada Allah, tapi membanggakan diri sendiri. Di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan, innama yadkhulul jannah man yarjuha wa innama yastanibun nara man yakhafuha wa innama yarhamullahu man yarham. Sesungguhnya akan masuk ke dalam surga orang-orang yang mengharap-harap surga, dan sesungguhnya akan dijauhkan dari neraka orang-orang yang takut dengan neraka. Dan sesungguhnya Allah akan mengasihi orang-orang yang berbelas kasih terhadap manusia, atau orang yang bersikap belas kasih. Kemudian yang keenam, zuhdun taimun mahu badanun mutawatirun. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, kemudian juga dia tawadhu. Orang yang bersungguh-sungguh kemudian tawadhu. Dua sifat ada pada dirinya sekaligus. Kebanyakan manusia ketika bersungguh-sungguh itu akan meremehkan orang lain. Ini dia bersungguh-sungguh, tapi kemudian juga tawadhu, merasa atau merendahkan diri di hadapan orang lain, bersikap rendah diri terhadap orang lain. Nah, misalnya seseorang sergap ngaji, sergapnya masjid, sergap tahajud, sergap puasa, sergap macam-macam, tapi kemudian enggak meremehkan orang lain. Kan biasanya orang itu kalau sudah sergap gitu, memandang orang lain itu kecil. Oh, potole. Jadi menganggap orang lain itu potole, itu kan sudah mulai bahasa-bahasa yang menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, karena merasa dirinya sudah banyak amal, banyak ilmu, sehingga merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini orang yang bersungguh-sungguh, mencari ilmu sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, tapi di sisi lain dia bisa tawadhu. Ini orang yang mendapatkan derajat muqarrabin dan derajat muttaqin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan tawadhu wa jalisul masakinah takunu min kibari ahlillahi wa tahruju minal kibri. Tawadhulah kalian, bersikap rendah dirilah kalian, dan duduklah kalian dengan orang-orang miskin, maka kalian akan menjadi termasuk kibar ahlillah, keluarga Allah dari keluarga yang dekat-dekat. Jadi kibar itu besar, keluarga besarnya Allah. Orang yang mau tawadhu dan mau duduk dengan orang-orang miskin. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sekalipun pemimpin umat, mempunyai nasab yang bagus, derajat yang tinggi, tapi duduk dengan orang-orang miskin. Ini kalau bukan orang yang tawadhu susah. Misalnya termasuk diritan menteri atau orang-orang yang punya derajat tinggi, jadi jenderal-jenderal, terus duduk bersama dengan orang-orang miskin di pinggir jalan, tanya kabarnya, ya kecuali kalau mau nyalon terus belusuan, terus tanya-tanya, itu biasa. Tapi kalau hariannya gitu, tidak ada yang meliput kok gitu, ini luar biasa. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah mencapai derajat muttaqin. Kalau misalnya belusuan, kayak nyalon, terus tanya-tanya, harga rokok saat ini pinten, harga cabai pinten, nanti kalau saya jadi tak turunkan harganya. Itu biasa. Tapi kalau kemudian sudah jadi, sudah mapan posisinya, kemudian masih mau duduk-duduk dengan orang-orang miskin, mengambil inspirasi, aspirasi dari rakyat kecil, itu hanya orang-orang yang mencapai derajat muttaqin. Dan orang-orang yang seperti itu tawadhu, mau duduk dengan orang-orang miskin, itu nanti menjadi keluarga besarnya Allah Ta'ala. Dan dia akan bisa keluar dari sifat sombong. Wasabi'u rifqun daimun mahu rahimun hadir. Orang yang senantiasa berbelas kasih dan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam berbagai urusan. Orang yang berbelas kasih dengan manusia itu dalam berbagai urusan. Makanya dalam agama itu sampai seorang imam pun tidak boleh menggunakan surat-surat yang panjang, atau tidak dianjurkan memakai surat-surat yang panjang ketika menjadi imam. Dan disunahkan baginya untuk memakai surat-surat yang panjang ketika sholat sendirian. Yang terjadi kan kebalikan. Kalau jadi imam suratnya panjang, kalau sholat sendirian suratnya pendek. Padahal seharusnya tidak demikian kan? Karena kalau sholat jamaah itu makmumnya macam-macam. Ada yang agak sakit-sakitan, ada yang kemudian sudah sepuh, kalau misalnya berdiri lama-lama geringgingan, macam-macam keadaan makmum. Sehingga memang tidak disarankan untuk menggunakan surat-surat yang panjang. Misalnya
rakaat pertama Yasin, kemudian surat kedua Waqiah. Ternyata dalam salat kok hilang semuanya. Sak takbir hilang. Mungkin takbirnya juga batin. Lagi kemalaman pertama Yasin, kedua Waqiah. Lagi Yasin itu 10 ayat mufaraqah. Jadi berbelas kasih terhadap orang lain. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan mengasihi dari hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berbelas kasih terhadap orang lain. Kemudian yang kedelapan, hubbun daimun mahu hayaun hadirun. Hubbun daimun fillahi ta'ala mahu hayaun hadirun. Orang yang senantiasa cinta kepada Allah dan juga malu terhadap Allah. Orang yang cinta kepada Allah di satu sisi, kemudian juga banyak malu terhadap Allah Ta'ala. Maksudnya malu itu Allah sudah ngasih berbagai macam fasilitas, tapi kemudian tidak memberikan hak-haknya Allah, itu malu. Cara berpikirnya, kita itu disediakan berbagai macam fasilitas, di mana fasilitas itu seharusnya digunakan untuk taat kepada Allah. Kok ini digunakan untuk maksiat? Maka ketika mau melaksanakan maksiat juga malu, sehingga gak jadi bermaksiat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, qalu na'am. Rasulullah ngendikan, apa kalian senang untuk masuk ke surga? Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala aksiru minal amali wa atitu ajalakum baina absarakum wastahyu minallahi haqqal haya'i. Rasulullah ngendikan, ketika sesudah bertanya tadi, kemudian Rasulullah ngendikan, pendekkanlah angan-angan kalian. Jadi kalau kalian itu cinta dengan surga, senang masuk surga, maka pendekkan angan-angan kalian. Karena yang menjadikan kita itu tidak khusyuk dalam sholat, tidak bisa tekun di dalam beribadah, itu adalah panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan itu ya angan-angan duniawi. Sudah dapat nikmat dunia, kemudian pengen nikmat yang lain. Misalnya sudah punya mobil, ini kalau misalnya saya punya mobil yang lebih mewah, wah kayaknya sudah pantas. Itu angan-angannya kan begitu. Ini baru satu, kalau kemudian di keluarga ini ada 2 mobil, yang satu Innova, yang satu Pajero, kayaknya seneng. Itu boleh, cuman menjadi panjang angan-angan. Jika setiap kali dia mikirnya bagaimana agar bisa mengumpulkan uang, sehingga angan-angan yang didapat itu bisa segera, atau angan-angan yang ada itu segera terwujud. Sementara akhirat dia cukupkan begitu saja. Yang penting wis sholat 5 waktu sudah, mau jamaah juga menghabiskan waktu. Makanya cukup
3 menit, 4 menit. Kalau misalnya ke masjid, nah juga berapa menit? Hitung-hitungan. Mau ibadah hitung-hitungan. Tapi kalau kemudian tentang duniawi sangat getol sekali. Maka aksiru minal amal, pendekkanlah angan-angan. Wa'ad itu ajalakum bain absarakum. Kemudian tetapkan pandangan kalian itu atas ajal-ajal kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak terbayang di pelupuk mata akan dekatnya ajal kita. Jadi mikir kita itu mikir tentang kematian. Soalnya aku mati, itu yang terpikir dalam pikirannya, yang terbayang dalam pelupuk matanya adalah kehidupan setelah mati, mulai dari ajal menjemput sampai di hari kiamat nanti. Itu yang senantiasa terbayang dalam pikirannya, kemudian terbayang-bayang dalam pelupuk matanya senantiasa seperti itu, sehingga itu menjadikan dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian wastahyu minallahi haqqal haya'i. Qalu ya Rasulullah, kulluna nastahyi minallah. Qala laisa kadzalik al-haya'u minallahi walakinil haya'u minallahi alla tansahul maghfira. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan dan malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami semuanya telah malu kepada Allah. Rasulullah kemudian menjawab lagi, bukan seperti itu malu kepada Allah itu, akan tetapi malu kepada Allah itu yaitu kalian tidak melupakan tempat kubur kalian, makabir, tidak melupakan alam kubur. Jadi yang dimaksud malu kepada Allah itu kalian tidak melupakan alam kubur. Jadi kalau kemudian kita itu sering-sering mengingat alam kematian, maka pasti kita itu akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-9, ilmun nafi'un mahu amalun daimun. Yang ke-9 dari alamat derajat muqarrabin adalah ilmu yang bermanfaat dan senantiasa beramal. Karena orang yang berilmu saja kalau amalnya kosong, nah ini enggak bermanfaat. Tapi ilmunya bermanfaat dan juga senantiasa mengamalkan ilmu yang dia miliki. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum an ta'allamu falan yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu bima ta'lamun. Pelajarilah oleh kalian ilmu apa saja yang kalian kehendaki untuk kalian pelajari. Falan yanfa'akumullahu. Kalau kemudian kita belajar ilmu kemudian tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Falan yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu bima ta'lamun. Allah tidak akan memberikan kemanfaatan pada suatu ilmu sehingga ilmu itu diamalkan. Kemudian yang ke-10, al-ashiru imanun daimun ma'ahu aklun thabitun. Imanun daimun, senantiasa beriman, ma'ahu aklun thabitun, juga akalnya senantiasa menetap, aklun thabitun. Orang yang beriman penuh pada Allah,
kemudian juga akalnya itu mikir dengan cerdas, maksudnya gitu, mikir dengan cerdas. Fal aqlu yabul adabi. Akal itu menjadi sumbernya adab. Akal itu menjadi sumbernya adab. Jadi orang-orang yang beriman kemudian mikir dan pikirannya itu tepat gitu. Sehingga ketika mau melakukan sesuatu itu bisa pas. Karena mengamalkan agama itu juga tidak kaku-kaku. Artinya kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu dalam menerapkan agama itu juga enggak kaku-kaku banget. Harus begini, harus begitu, sehingga banyak orang yang kemudian menolak dakwah seseorang karena apa? Karena terlalu kaku di dalam menyampaikan dakwahnya. Orang yang beriman kemudian akalnya itu bisa tepat di dalam menggunakan situasi dan kondisi. Itu angel gini. Jadi bagaimana dia menyebarkan agama, bagaimana mendakwahkan agama disesuaikan dengan situasi kondisi itu bisa tepat, sehingga di sini akan lahir atau memberikan gambaran tentang adab yang sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi di lapangan. Fal aqlu yabul adab. Wa khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahl. Dan sebaik-baik pemberian Allah adalah akal, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Nah, ini maksudnya orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menggunakan akalnya ini sehingga menjadikan agama ini tersebar dengan damai. Tersebar dengan damai, bisa diterima dengan baik. Itu kan perlu pemikiran, perlu akal yang cerdas memikirkan hal itu. Dalam menyampaikan hukum-hukum itu kan perlu akal yang cerdas, bagaimana masyarakat bisa menerima dengan baik. Dulu ketika awal-awal membahas tentang usia kambing kurban, baru tahu satu hukum bahwa kambing itu 2 tahun. Padahal kalau biasanya di Indonesia ini kambing bisa dijadikan kurban itu ditenane poel, dan itu rata-rata belum sampai 2 tahun. Iya. Tapi disebutkan dalam kitab itu umurnya 2 tahun. Kalau domba itu 6 bulan. Kalau kambing ini apa selama ini korban kita nggak sah karena baru 1 tahun, karena memang katanya orang zaman dulu kalau sudah poal itu sudah sah untuk berkorban. Apa dulu salah? Kemudian langsung dijawab, wah ya salah, harusnya 2 tahun karena menurut kitab ini 2 tahun. Ini berarti kan ini cara berpikirnya kurang tepat, atau mungkin juga ilmunya kurang luas,
sehingga baru satu kitab yang dibaca sudah sudah mengkanter pendapat orang lain atau sudah menyalahkan pendapat yang lain. Kemudian setelah dicari-cari, oh iya ternyata tidak begitu. Tidak begitu. Tandanya itu kalau yang dimaksud itu bukan kambing yang itu, kambing yang kecil-kecil. Nah, kalau yang kambing yang model sekarang itu memang ya kalau sudah well bisa, sudah sah. Itu kan termasuk cara berpikir, menggunakan akal, kemudian ilmunya juga sudah nyampe. Itu contoh-contoh agar dakwah itu tidak kaku-kaku. Kemudian ini tadi yang ke-10. Yang ke-10 berarti sudah habis karena memang tadi 10. Yang selanjutnya adalah makalah dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Asyaratun minal khisali la tasluku bi ghairi asyaratin la yaslukul aqlu bi ghairi war'in. Makalah dari sahabat Umar ini menjelaskan tentang 10 perkara di mana 10 perkara yang mungkin kita miliki tidak akan jadi baik kecuali disertai dengan 10 perkara yang lain. Yang pertama, seseorang yang mempunyai akal yang cerdas itu tidak akan baik, selamanya tidak akan baik kecuali disertai dengan wara'. Wara' itu di sini disebutkan wara' adalah istinabul mahdurat, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Akal yang cerdas kalau kemudian tidak disertai dengan perasaan takut sehingga mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, akal yang cerdas tidak akan menjadikan kebaikan bagi dirinya. Pinter, cerdas, tapi tidak ada wara', nggak mau menjaga diri dari perkara yang dilarang oleh Allah. Nanti akalnya yang cerdas tidak akan menjadikan dia jadi orang-orang baik atau tidak akan menjadikan kebaikan bagi dirinya. Pinter-pinter, tapi pinter ini senantiasa merugikan orang lain. Ini cara sakniki yang mudah dilihat. Ini kenapa pinter ternyata ngakali sistem, akhirnya bisa korupsi sampai triliunan. Kita kan nggak membayangkan korupsi kok bisa sampai triliunan gitu. Dan katanya ini turut dereng nanti melihat uang triliunan itu sebanyak apa itu belum pernah melihat. Cuma kemarin itu ketika ditunjukkan di televisi, dijual uang sak bijan kan, oh berarti uang 11 triliun itu segitu dong. Bukan langsung, itu bukan 11 triliun, itu 2 triliun. Kalau 11 triliun ditaruh di situ semuanya, ruang itu penuh. Nah itu kalau misalnya dibagi sak pacitan, mungkin wong sak pacitan makmur sedaya gitu. Saged tumbas laptop sedaya. Misalnya ditaruh di sedekahnya teng masjid itu salam wa iya mriki mun dadi kira-kira boten angen-angen asli wong boten mungkin iki. Jadi akal yang cerdas kalau tidak disertai dengan takut kepada Allah sehingga menjauhi larangan-larangannya, maka akalnya yang cerdas itu juga akan merusak, akan banyak memberikan kerusakan.
akalnya cerdas, tapi kemudian untuk menghasilkan walu dengan berbagai cara. Wonten damel sabu rumahnya tertutup rapat sehingga tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang mengira kalau kemudian di rumahnya menjadi tempat pembuatan obat-obat terlarang. Itu kan lahir dari akal yang cerdas juga, tapi tidak ada waraknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendikan al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal adalah cahaya yang ada di dalam hati yang ia bisa membedakan antara hak dan batil. Dan akal yang tidak disertai dengan warak, meskipun tahu itu betul, ini salah, kalau tidak ada waraknya, maka juga akan tetap dilanggar, karena tidak ada warak. Maka warak itu sangat penting sekali. Walal amalu bi ghairi ilmin, dan tidak akan jadi baik amal tanpa disertai dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendikan afdhalul a'mali al-ilmu billah. Innal ilma yanfa'uka ma hu qalilul amal wa kathiruhu wa innal jahla la yanfa'uka ma hu qalilul amal wa la kathiruhu. Seutama-utama amal adalah ilmu tentang Allah Ta'ala, jadi mengetahui Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya ilmu itu akan bermanfaat bagimu baik amalnya sedikit ataupun amalnya banyak. Maksudnya amalan yang sedikit yang disertai dengan ilmu itu akan bermanfaat, amalnya banyak disertai dengan ilmu juga bermanfaat. Wa innal jahla la yanfa'uka ma hu qalilul amal wa kathirun. Sedangkan kebodohan, bodoh, tidak akan bermanfaat bagimu amal yang sedikit dan juga amal yang banyak. Amalan yang sedikit tidak disertai ilmu, amalnya tidak akan bermanfaat. Amalnya banyak, amalnya tidak disertai dengan ilmu, juga tidak bermanfaat. Tetapi amal yang disertai dengan ilmu, baik sedikit maupun banyak, akan bermanfaat. Jadi al-amal walal amal bi ghairi ilmin, tidak akan menjadi baik suatu amal yang dikerjakan dengan tanpa disertai dengan ilmu. Lagi niki dua makalah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.